Oke, jumpa lagi di video kali ini kita akan meneruskan pembahasan mengenai data mining. Ya, bisa dilihat dulu sebelum menonton video ini di pembahasan data mining decision tree part pertama, ya, bagian yang pertama. Ini bagian yang kedua. Nah, di bagian kedua ini kita akan membahas langsung ke hal yang praktikal, nah, yang praktis saja. Nah, jadi gini misalkan ada seorang nih, nah, ini nama samaran ya, Febri, mempunyai usaha kebun binatang. Ya, dia mempunyai kumpulan data aneka satwa, nah, yang belum jelas identifikasinya. Ya, Febri ini mungkin dia dari lulusan komputer ya, dia tidak ahli perbinatangan. Nah, dia tidak tahu nih mana saja sih yang di kebun binatangnya itu yang termasuk mamalia, mana yang bukan. Nah, tapi dia tidak tahu klasifikasinya, tidak tahu pelabelannya ini mamalia atau tidak, tapi dia mempunyai datanya. Nah, dan kebun binatangnya ini besar, nah, maka datanya sangat banyak. Nah, kemudian oleh karena Febri ini dia tidak tahu ya, tapi dia sadar akan kelemahannya, dia nyari orang yang expert. Nah, expert ya, kebetulan orang itu namanya Pak Jaya, ini juga nama samaran. Nah, Pak Jaya ini diminta untuk merancang sebuah sistem pengklasifikasian data. Nah, data aneka satwa di kebun binatangnya Febri ya. Kemudian kira-kira apa sih yang dilakukan Pak Jaya untuk memecahkan masalah yang dihadapi Febri, yaitu pemberian label ini ikut mamalia atau tidak sih. Ya, ya, jadi Pak Jaya ya, dia ya backgroundnya dia sudah mengenal data mining dan dia mau menerapkan teknik decision tree. Nah, seperti apa? Contohnya seperti ini. Ya, jadi Pak Jaya ini membuat aturan, ya, buat aturan dulu. Ya, dia mengumpulkan referensi buku-buku, ya, dia buat aturan-aturannya bagaimana. Ya, pertama-tama em, seekor hewan bisa dikatakan mamalia itu dari suhu tubuhnya, dari suhu tubuhnya. Jadi dicek suhu tubuhnya apakah hangat atau dingin. Nah, hangat itu berarti ya di kisaran suhu tubuh manusia lah ya, 25 27 ya. Kalau di bawah itu di bawah 20 derajat ya bisa dikatakan dingin. Nah, jadi kalau suhu tubuhnya satwa tersebut dingin ya, maka dia langsung diberi label, oh ini berarti bukan mamalia. Nah, tapi kalau suhu tubuhnya hangat, nah, dia belum bisa dikatakan mamalia. Nah, dia harus diberi validasi lagi, pertanyaan lagi ya, apakah hewan yang bersuhu tubuh hangat itu melahirkan atau tidak. Jadi setelah dicek suhu tubuhnya hangat, dilakukan pengecekan lanjutan, dicek apakah dia melahirkan atau tidak. Kalau dia melahirkan, ya maka dia diberi label mamalia. Nah, jadi dari sini kita bisa membaca nih, bisa dikatakan mamalia jika apa? Jika suhu tubuhnya hangat dan melahirkan. Kalau tidak melahirkan bagaimana? Apakah termasuk mamalia? Bukan. Jadi ini contoh rule yang sangat sederhana. Rule yang sangat sederhana dalam penentuan mamalia atau tidak. Nah, di sini kita lihat nih ya, yang gambar lingkaran ini ya, elips ini suhu tubuh, ini yang dinamakan root
node, atau titik akar. Kayak pohon itu kan ada akarnya ya, akarnya di dalam tanah. Nah, ini juga bermulanya dari sini. Nah, setelah itu ini ada elips, lingkaran yang tidak di akar. Nah, ini disebutnya internal nodes, titik internal. Nah, seperti ranting gitu ya. Nah, kemudian ini ada kotak nih. Kotak ini apa? Isinya bukan mamalia dan mamalia. Kotak ini kan tujuan akhirnya ya. Ini disebut leaf node. Nah, leaf itu apa leaf? Daun ya. Nah, jadi ini tujuan akhir yang kita cari nih, leaf node. Nah, jadi kira-kira rule-nya seperti itu. Nah, taunya kok bisa tahu dari suhu tubuh kemudian melahirkan, taunya dari mana? Ya, kita harus mencari expertnya dulu, yang ahli dalam bidang biologi, biologi hewan misalkan. Siapa? Nah, ini juga berlaku pada studi kasus yang lain. Nah, kalau di bidang medis ya, yang tahu bidang medis siapa? Dokter. Oke, itu baru bikin aturannya. Nah, sekarang kita masuk ke datanya dari Febri. Nah, jadi Pak Jaya ini meminta data dari Febri. Nah, Febri beri data nih. Ini Pak Jaya, ya, list daftar satwa yang saya miliki. Nah, ini diberi sampel 5 dulu ya, diberi sampel 5. Nah, ini ada bawal, gereh, paus, hiu, gajah. Nah, dan apa yang dilakukan Pak Jaya? Pak Jaya akhirnya meneruskan dengan mengecek ini masing-masing dari sampel data yang ada di Febri, mengecek suhu tubuhnya. Oh, dicek bahwa suhu tubuhnya 15 derajat Celcius, gereh 13 derajat, dan yang terakhir gajah 27 derajat. Nah, datanya dimasukkan nih sama Jaya, Pak Jaya ya. Tambahkan kolom lagi. Kemudian Pak Jaya juga berusaha mencari tahu nih, dari beberapa ahli dan sumber dari internet, misalkan dicek nih apakah bawal ini, ikan bawal ini melahirkan atau enggak. Oh tidak. Dia bertelur. Gereh tidak melahirkan. Paus ya melahirkan gajah. Nah, oke, sampai sini bisa dikatakan data untuk latihan, latihan yang akan diuji cobakan di rule yang dibuat Jaya siap dijalankan. Nah, kemudian tinggal menjalankan ini. Ya, pertama buat latihan dulu lah. Nah, bawal dulu. Nah, bawal. Suhu tubuhnya hangat apa dingin? Nah, bawal suhu tubuhnya 15 derajat. Nah, 15 derajat. Hitungannya dingin itu. Ya. Melahirkan tidak. Nah, jadi kalau bawal masuknya suhu dingin, dia sudah dilabelkan sebagai bukan mamalia. Apalagi ditanyakan tidak melahirkan, sang soyo ya. Nah, semakin menjadi-jadi menegaskan bahwa ikan bawal ini ya bukan mamalia. Nah, gitu contohnya ya. Nah, lengkapnya seperti ini. Diambil datanya dari sampel 5 data. Ternyata yang mamalia itu hanya 2, paus dan gajah. Nah, itulah contoh penerapan data mining decision tree ya secara praktikal. Goalnya ini mencari ini, pelabelan ini, tapi perhatikan prosesnya ndak mudah ya, ndak mudah. Harus mencari data-data ini ya, datanya harus dicek kevalitannya. Nah, itu data mining lah. Ini datanya baru 5 baris. Nah, kalau datanya satuannya banyak sampai ratusan ribuan mungkin, nah, apakah bisa menggunakan cara manual? Maka dari itu perlu sebuah sistem. Ya, contohnya sistem klasifikasi mamalia. Nah, dan kalau ada sistem berarti harus ada
algoritmanya gimana, desain basis datanya seperti apa, dan aplikasinya bagaimana itu. Mungkin bisa menuliskan di kolom komentar ya. Kalau ada yang mempunyai aplikasi pendefinisian klasifikasi mamalia ini. Oke, gitu saja video kali ini mengenai pembahasan praktikal mengenai data mining di season 3. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk happy coding.